Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Motalius Jaluhu. Nomor NPM saya 2221, kelas 7, Fakultas Ilmu Hukum, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen Dr. Haji Sitri Aisyah, SPD, SHMMH. Nah, di sini saya membahas tentang pengertian norma atau norma agama, kesusilaan, hukum, ciri-ciri, macam-macam, tujuan, perbedaan, dan pendapat-pendapat para ahli. Nah, di sini saya membahas tentang arti dari norma. Norma ialah suatu pedoman perilaku untuk menjalankan kehidupan bersama-sama dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, norma juga termasuk dalam suatu pedoman perilaku untuk menjalankan kehidupan bersama-sama dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu. Norma bisa juga diartikan sebagai sebuah petunjuk, aturan, patokan, perilaku yang dibenarkan dan dipantaskan dilakukan saat menjalani suatu interaksi sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan yang mendasar mengenai nilai dengan norma sosial adalah jika norma sosial terdapat sanksi sosial atau penghargaan atau penghukuman untuk orang yang mematuhi atau yang melanggar norma. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan pertama, pengertian norma menurut pendapat para ahli. Nah, di sini ada pendapat John J. Macionis. Menurut John J. Macionis menyatakan bahwa norma ialah sebuah aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu sebuah perilaku anggota-anggotanya. Nah, di sini ada juga pendapat dari E. Utrecht. Menurut E. Utrecht dinyatakan bahwa norma adalah segala himpunan sebuah petunjuk hidup yang mengatur berbagai suatu tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa, yang mana peraturan itu diwajibkan untuk ditaati oleh setiap masyarakat atau oleh setiap orang. Jika ada yang melanggar maka akan ada tindakan dari pemerintah. Nah, ada juga pendapat dari Robert M. Z. Lawang. Dan menurut Robert M. Z. Lawang adalah norma ialah suatu gambaran yang mengenai apa yang diinginkan baik dan pantas sehingga menjadi sejumlah anggapan yang baik dan perlu dihargai seharusnya. Hidup di dalam lingkungan masyarakat harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar di lingkungan masyarakatnya menjadi nyaman dan tentram. Nah, di sini kita masuk dalam ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma ada beberapa macam, ada 5 macam, yaitu 1. Pada umumnya norma tidak tertulis atau kecuali norma hukum. Dan yang keduanya dalam membuat norma karena hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, norma yang sudah dibuat ditaati bersama. Yang keempat, bagi yang melanggar norma akan diberi sanksi. Dan yang kelima, mengalami perubahan. Macam-macam norma, yaitu 1. Norma agama. Norma agama ialah suatu peraturan sosial sifatnya mutlak dikarenakan berasal dari Tuhan. Norma agama ini berasal dari ajaran agama dan berasal dari kepercayaan-kepercayaan lainnya. Contoh norma agama yaitu 1. Melaksanakan pemerintah Tuhan atau perintah Tuhan. 2. Menjauhi larangan-larangan agama. Dan ketiga, berbuat baik kepada sesama. Nah, kedua, masuk dalam topik norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah suatu peraturan sosial asalnya dari hati nurani yang akan menghasilkan akhlak atau perbuatan. Dari adanya norma kesusilaan, seseorang bisa membedakan baik dan buruk. Pelanggaran dari norma kesusilaan berdampak atau berakibat dari sanksi yang sifatnya akan dikecualikan secara fisik maupun secara batin. Contoh-contoh norma kesusilaan itu 1. Tidak melakukan perzinahan. Yang kedua, tidak melakukan korupsi. Yang ketiga, selalu menghormati orang lain, terutama orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, siapapun itu. Dan yang keempat, mempunyai sikap jujur dan adil dalam masyarakat. Kelima, tidak memfitnah orang lain selalu menolong orang lain. Nah, sekarang masuk ke dalam norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu peraturan sosial yang mengarah pada suatu tingkah laku atau wajar dalam kehidupan masyarakat. Yang melanggar norma ini akan mendapatkan celaan, kritik, dan pengucilan. Contoh-contoh norma kesopanan yaitu 1.
tidak meludah di sembarang tempat. Kedua, pada saat memberi atau menerima makanan harus dengan tangan kanan. Ketiga, saat makan jangan sambil berbicara. Dan yang keempat, dalam bersikap dan bersifat rukun dengan siapa-siapa saja. Nah, sekarang kita masuk pada norma kebiasaan. Norma kebiasaan ialah sekumpulan sebuah peraturan sosial yang dibentuk secara sadar atau tidak yang berisi mengenai sebuah petunjuk akan perilaku secara terus-menerus yang sehingga menjadi kebiasaan individu, dan yang melanggar norma ini akan mendapatkan hukuman berupa sanksi celaan, kritik, dan pengucian. Contoh-contoh norma kebiasaan yaitu: 1. Pada saat berlibur hendaknya membawa oleh-oleh. Yang kedua, selalu mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, selalu membaca doa sebelum melakukan sesuatu. Yang keempat, selalu menggosok gigi setelah makan. Dan yang kelima, selalu mandi dengan teratur. Nah, sekarang kita masuk pada norma hukum. Norma hukum adalah suatu aturan sosial yang dibuat oleh suatu lembaga-lembaga tertentu seperti pemerintah yang sifatnya tegas, memaksa untuk berperilaku sesuai dengan aturan tersebut. Pelanggaran norma hukum ini akan mendapatkan sanksi yang berupa denda atau hukuman fisik. Contoh-contoh norma hukum yaitu: 1. Kewajiban harus membayar pajak. Yang kedua, menaati dalam berlalu lintas. Yang ketiga, menyeberang jalan dengan melalui jembatan penyeberangan. Yang keempat, dilarang mengganggu ketertiban umum. Dan yang kelima, tidak melakukan kejahatan. Semua norma-norma yang ada harus ditaati dan dilaksanakan agar di lingkungan masyarakat menjadi tertib dan aman. Tujuan norma ada beberapa macam, yaitu: 1. Sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. 2. Dapat memberikan keteraturan dalam stabilitas atau dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana yang tertib. Dan yang keempat, fungsi norma yang merupakan wujud konkret terhadap berbagai nilai di masyarakat. Dan yang kelima, mengikat seluruh warga masyarakat, atau hal ini karena fungsi norma disertai dengan adanya sanksi yang bagi yang melanggar. Dan yang keenam, merupakan skala atau standar dari seluruh kategori tingkah laku masyarakat. Dan yang ketujuh, memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku atau bertindak. Yang kedelapan, memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada di dalam masyarakat serta menyelinap nilai-nilai yang diharapkan. Nah, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat malam, dan juga saya mengajak teman-teman untuk bisa atau jika mau bergabung di Fakultas 17 Agustus Samarinda, mari bergabung, kita siap menunggu. Selamat malam.